Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Pujirianto, MPD, selaku dosen pengampu pendidikan komparatif untuk kelas TPA 2019. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pada hari ini akan mempresentasikan terkait dengan keterkaitan pendidikan dengan 3 aspek penting kehidupan masyarakat. Adapun kelompok 4 terdiri dari yang pertama saya Taufik Hidayat dengan NIM 19105241003. Yang kedua ada Alvan Kuswanto 19105241005. Yang ketiga ada Rifki Nur Ramadan 19105241006. Yang keempat ada Faiha Ulaya Nur Aziza 19105241023. Yang kelima ada Faisal Tri Rahman Hidayat 19105241037. Yang keenam ada Meita Andira 19105241039. Yang ketujuh ada Indriani Ekaratri Prima Hutami 19105241040. Dan ada Ikhwan Soleh dengan NIM 19105241051. Untuk pokok bahasan dari materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah hubungan pendidikan dan masyarakat di Indonesia dan Finlandia. Kemudian yang kedua ada dimensi sosial masyarakat dengan pendidikan antara negara Indonesia dan Finlandia. Yang ketiga ada dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan antara negara Indonesia dan Finlandia, dan juga dimensi politik masyarakat dengan pendidikan antara negara Indonesia dan Finlandia. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan hubungan pendidikan dan masyarakat di Indonesia dan Finlandia. Jadi hubungan antara pendidikan dan masyarakat sebagai informasi ada 4. Yang pertama terjadinya teknologisasi di mana di masa revolusi industri 4.0 ini teknologi mulai berkembang dan juga banyak sekali informasi yang kemudian menyebar secara masif. Sehingga terjadinya teknologisasi pada pendidikan dan masyarakat ini sangat terus berkembang. Yang kedua juga adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang lebih fungsional, di mana masyarakat-masyarakat saat ini bertumpu pada tugas yang kemudian itu menjalankan kefungsian tertentu. Yang ketiga adanya masyarakat yang padat informasi, jadi informasi yang terjadi sangat padat dan kemudian sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen masyarakat. Yang keempat juga kehidupan yang semakin sistemik dan terbuka. Nah ini berhubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang sangat terbuka karena adanya teknologisasi tersebut. Ini menurut hasil penelitian dari Watik dalam Hilya tahun 2017. Oke, yang selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan masyarakat di Indonesia. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas dalam pendidikan. Jika hubungan antara humas dengan masyarakat di Indonesia belum cukup mumpuni di beberapa daerah. Kendala yang paling umum terjadi karena komunikasi belum terjalin dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan masyarakat di Finlandia. Menghormati pembelajaran dan pekerjaan guru memiliki akar sejarah yang panjang di Finlandia dan telah menjadi fitur budaya yang mendalam dalam masyarakat Finlandia. Dalam hal ini, guru dianggap sebagai orang yang penting dalam masyarakat lokal. Di Finlandia, kurikulum lokal harus menentukan praktik pengajaran dan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga mereka memperhitungkan lingkungan operasi sekolah, pilihan nilai lokal, dan sumber daya khusus. Selanjutnya adalah komparasi hubungan pendidikan dan masyarakat di Indonesia dan Finlandia. Jadi kami telah menemukan beberapa poin yang membedakan yang bisa kita comparekan antara pendidikan di Indonesia dengan Finlandia. Yang pertama, sistem sekolah tergolong masih pada instansi tertentu, itu di Indonesia, di SMK, SMP, dan sebagainya. Lalu di Finlandia, sistem sekolah sampai tingkat masyarakat yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan literasi. Tingkat masyarakat itu seperti misalkan pendidikan luar sekolah yang di Indonesia masih minim sekali pendidikan luar sekolahnya. Orang-orang fokusnya pada SD, SMP, SMA gitu.
Poin yang kedua, faktor dasar pemerataan masyarakat yakni ekonomi. Sedangkan di Finlandia, faktor dasar pemerataan masyarakatnya yakni pendidikan. Jadi Finlandia itu sadar betul bahwa untuk memeratakan masyarakatnya ya dasarnya adalah pendidikan. Jika pendidikan sudah merata, maka niscaya semuanya akan ikut pemerataannya karena mereka beranggapan pendidikan adalah dasarnya. Beda dengan Indonesia yang pendidikannya masih banyak kesenjangan. Di beda pulau aja udah sampai saat ini masih ada yang berangkat sekolah harus seberang sungai dan sebagainya. Poin selanjutnya, kurikulum pendidikan relevan dengan kebutuhan kehidupan. Itu di Indonesia, sedangkan di Finlandia, kurikulum pendidikan relevan dengan masyarakat dan komitmen masyarakatnya. Ini berkaitan dengan bahwa di Finlandia, masyarakat mempunyai peran dalam kurikulum pendidikan, dalam membangun kurikulum pendidikan di Finlandia. Selanjutnya, sebagian besar guru dipandang sebagai sosok yang belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan di Finlandia, guru dipandang sebagai aktor kunci dalam mempromosikan hak asasi manusia dan keadilan dunia. Ini ya kita sering banget dengar di Indonesia sebagai guru yang masih banyak yang berperilaku tidak sebagai guru atau oknum-oknum gurunya. Ada juga yang gajinya sangat rendah sehingga banyak yang nggak mau jadi guru, sehingga guru itu menjadi karir yang kurang kompetitif, kurang diminati. Akhirnya yang menjadi guru seringkali nggak benar-benar kompeten menjadi guru. Sedangkan Finlandia, karena Finlandia itu guru dihormati, guru itu dipandang sebagai karir yang bergengsi karena selain kebermanfaatannya kepada masyarakat, juga karena gajinya tinggi, tunjangannya banyak, sehingga guru di sana menjadi karir yang diidam-idamkan sebagaimana kalau di Indonesia itu sebagai dokter dan sebagainya. Sehingga di Finlandia guru itu kompetisinya yang ingin menjadi guru itu inputnya bagus-bagus. Orang yang benar-benar jadi guru itu benar-benar sudah melewati ujian yang benar-benar untuk menjadi guru, sehingga saat jadi guru itu benar-benar berguna menjadi guru. Seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas dimensi sosial masyarakat dengan pendidikan antara negara Indonesia dan Finlandia. Perlu kita ketahui dulu pengertian dari dimensi sosial masyarakat, yaitu adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat tata struktur dan tata kultur hubungan antar individu warga masyarakat dan juga kelompok dalam merajut kehidupannya secara kolektif. Yang selanjutnya ada dimensi sosial masyarakat di Indonesia. Dimensi-dimensi sosial masyarakat yang dibicarakan dalam aspek-aspek sosial pendidikan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, aspek sosial yang ditanamkan oleh pendidikan yang berlaku di sekolah, seperti pewarisan budaya dan generasi tua ke generasi muda. Ini berlaku pada semua masyarakat, juga pewarisan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Hal ini berlaku di masyarakat manapun walaupun teknologi selalu berubah. Lalu yang kedua, ada aspek sosial yang mempengaruhi pendidikan adalah ciri-ciri budaya yang dominan pada kawasan-kawasan tertentu di mana sekolah-sekolah itu terwujud. Walaupun pengelompokan ini tidak selalu memberi gambaran yang jernih terhadap kelompok yang dibicarakan. Lalu yang ketiga, ada aspek sosial yang memainkan peranan pada pendidikan, yaitu faktor-faktor organisasi dan segi birokrasi. Adanya sistem administrasi yang bersifat hierarkis biasanya berlaku pada tiap organisasi persekolahan. Lalu yang keempat, aspek sosial yang terpenting mempengaruhi pendidikan adalah sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan merupakan suatu pola total masyarakat dalam institusi formal, agen-agen dan organisasi yang memindahkan pengetahuan dan warisan kebudayaan yang mempengaruhi pertumbuhan sosial, spiritual, dan intelektual seseorang. Nah, selanjutnya dimensi sosial masyarakat dengan pendidikan di Finlandia. Pendidikan Finlandia bertujuan untuk menjadikan penduduknya memiliki keahlian profesionalitas yang tinggi dalam bidang pendidikan maupun penelitian melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi. Fokus pada periode 2011 sampai 2016 adalah pada pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial ekonomi, menstabilkan perekonomian masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan, dan daya saing warga.
Adapun pendidikan di Finlandia yang berkaitan dengan dimensi sosial masyarakatnya, yaitu yang pertama ada pre-primary education. Ini merupakan pendidikan wajib yang diberikan ketika anak telah berusia 6 tahun. Tujuannya untuk anak tersebut meningkatkan kemampuan belajar, untuk keterampilan dan positif citra diri, memperoleh keterampilan dasar dan pengetahuan. Lalu yang kedua, pendidikan dasar. Di Finlandia tidak ada pembagian pendidikan dasar dan menengah pertama. Tujuan pendidikan dasar di Finlandia yaitu untuk mendukung pertumbuhan kemanusiaan siswa dan rasa tanggung jawab pada masyarakat, dan untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada pendidikan anak kebutuhan khusus. Umumnya disediakan bersamaan dengan pendidikan umum atau inklusi. Lalu yang terakhir yaitu upaya yang dilakukan untuk mendukung golongan minoritas dan para imigran, yaitu dengan penggunaan dua bahasa resmi, yaitu Finlandia dan bahasa Swedia. Next. Oke, selanjutnya dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan antara negara Indonesia dan Finlandia. Next. Nah, secara umum, dimensi ekonomi masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat pola produksi, distribusi, dan konsumsi individu secara kelompok dalam rangka mencapai kemakmurannya. Kehidupan ekonomi masyarakat itu dapat dipilah menjadi 3, yakni ekonomi kelas atas, menengah, dan juga bawah. Usaha pengembangan ekonomi masyarakat tentulah berdasarkan pada sistem ekonomi yang dicita-citakan. Sistem ekonomi yang dianut di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, Pancasilaisme, dan sistem ekonomi berdasarkan agama. Next. Dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan di negara Indonesia. Kemajuan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari kemajuan sektor industri. Kemajuan industri berkembang dari kondisi industri kecil atau industri rakyat berkembang menjadi industri besar atau industri modern. Untuk menumbuhkan kemajuan industri pada khususnya yang diperlukan berlanjut pada menumbuhkan kemajuan ekonomi masyarakat. Diperlukan beberapa variabel. Salah satunya adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bermutu yang menjamin munculnya lulusan-lulusan bermutu pula. Next. Baik. Selanjutnya juga kita akan belajar soal terkait dengan dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan di negara Finlandia, di mana pendidikan di Finlandia ini menjadi tanggungan pemerintah mulai dari pre-primary sampai pada pendidikan tinggi. Dan kemudian pada pendidikan yang ada di Finlandia juga pembangunan ekonomi telah didasarkan pada visi jangka panjang, prospek masa depan, dan kebutuhan semua stakeholder masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan pendidikan dan ekonomi diarahkan oleh contemporary integrated policies atau kebijakan terintegrasi kontemporer. Baik sektor pendidikan dan juga elemen baik sektor pendidikan dan juga ekonomi telah mengadopsi model akuntabilitas yang fleksibel dan juga terdesentralisasi. Kemudian kebijakan pembangunan pendidikan dan juga ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan lembaga-lembaga publik yang menjadi leading partners dalam perencanaan dan pengaturan kebijakan. Sehingga di sini kita ketahui bahwa lembaga pendidikan di negara Finlandia itu sangat bekerja sama dengan para lembaga-lembaga publik yang kemudian mereka menjadi leading partners dalam perencanaan juga pengaturan kebijakan pendidikan. Kemudian selanjutnya juga kita pelajari dimensi politik masyarakat dengan pendidikan antara negara Indonesia dan juga Finlandia. Perkembangan dalam bidang politik adalah proses-proses yang terjadi sedemikian rupa sehingga orang-orang menghayati dan mengamalkan norma-norma dan nilai-nilai yang bersumber dari sistem politik yang berlaku, dan ini pun juga diberlakukan dalam pendidikan yang ada di Indonesia maupun di Finlandia. Yang selanjutnya adalah dimensi politik masyarakat dengan pendidikan di negara Indonesia. Salah satu contoh dimensi politik masyarakat dengan pendidikan adalah adanya mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini berfungsi untuk membina siswa agar menjadi warga negara yang melek politik, memiliki kesadaran hukum terhadap upaya penegakan hukum, dan bertanggung jawab dalam pembangunan terutama dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, siswa juga dapat menerapkan contoh-contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah sebagai ajang melatih diri agar bisa terlibat dalam demokrasi di Indonesia. Misalnya, proses pembelajaran, seorang guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan mendiskusikan materi.
Mungkin saja para aktivis sekarang ini yang berada di setiap organisasi mulai aktif dalam bidang politik ketika mereka masih duduk di organisasi-organisasi sekolah. Contohnya ada OSIS, Paskibra, dan Palang Merah Remaja. Next. Yang selanjutnya, dimensi politik masyarakat dengan pendidikan di negara Finlandia. Dewan Nasional Pendidikan Finlandia menyusun kurikulum inti nasional dan pedoman kualifikasi untuk menentukan tujuan, isi, dan indikator penilaian. Finlandia juga selalu terjadi pergantian pemimpin, tetapi perubahan politik ini tidak mengubah kebijakan pendidikan, sehingga apa yang dipergaungkan oleh pemegang kekuasaan sebelumnya terkait kebijakan pendidikan dapat terus berjalan. Next. Apakah suaranya terakses? Oke, untuk kesimpulannya yaitu ada 3 aspek yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu ada aspek sosial, ekonomi, politik, dan masing-masing aspek itu mempunyai dimensi atau memiliki keterkaitan yang masif dengan pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia perlu untuk terus mengambil hal-hal baik pada implementasi pendidikan yang ada di Finlandia, yang dalam hal ini adalah untuk kepentingan peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dari situ nanti akan tercipta generasi penerus bangsa yang memiliki pemikiran maju dan kritis terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, sehingga mampu untuk mengembangkan solusi-solusi permasalahan yang ada. Pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kualitas pendidikan yang ada di negara Indonesia. Oke, next. Nah, sekian. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau diskusi, mari kita diskusi. Semoga bermanfaat dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.